Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Jangan lupa untuk bantu like. Terima kasih Tuan dan Nona. Gas. Bab 889-892. Ahu berkata tanpa daya, "Tuan, masalahnya belum selesai." Lu Shaopeng segera duduk tegak dan bertanya dengan heran, "Apa, Anda tidak menyelesaikan hal sepele seperti itu?" Ahu berkata dengan wajah sedih apa yang dikatakan Zhang Wen barusan. Lu Shaopeng benar-benar tertekan, dia bangkit, menendang kursi di tanah, dan mengutuk dengan marah, "Sialan, tuan mudaku yang agung dari keluarga Lu. Siapa dia? Jangan kembali lagi, tunggu." Mengucapkan kata-kata ini, Lu Shaopeng menutup telepon, berpikir sejenak, dan kemudian menelepon Jiang Tai, hakim daerah di Kabupaten Qinglong. Awalnya, dengan status dan statusnya, Jiang Tai tidak akan dianggap serius sama sekali. Tetapi hakim daerah tidak sebaik manajer saat ini. Keluarga Lu belum mengembangkan industri mereka sendiri di kota Jiangnan. Jadi mereka akan mengambil alih Xiaoxi industri-industri di desa ini pasti harus berhadapan dengan para pemimpin tersebut. Pikirkan ini, setelah Lu Shaopeng menunggu Jiang Tai menjawab telepon. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan kemarahan di hatinya dan berkata dengan tenang, "Halo, Hakim Kabupaten Jiang." Jiang Tai bertanya dengan rasa ingin tahu, "Halo, siapa kamu?" Lu Shaopeng memperkenalkan dirinya, "Nama saya Lu Shaopeng, saya berasal dari ibu kota." Jiang Tai jelas terkejut, "Lu Shaopeng, dari ibu kota?" Dia juga tidak mengetahui hal ini. Setelah memikirkan banyak hal tentang orang-orang dari ibu kota yang dia kenal di benaknya, Jiang Tai masih tidak menyadari siapa Tuan Muda Lu ini. Namun, berpikir bahwa pihak lain berasal dari ibu kota dan merupakan orang di bawah kaki kaisar, dia bertanya dengan santai, "Tuan Lu, apakah kita saling kenal?" Bintang-bintang kecil muncul di mata Lu Shaopeng. Tidak apa-apa jika wali kota tidak mengenalnya, tapi sekarang, seorang hakim daerah benar-benar bisa menjatuhkan hukuman ini untuknya. Mungkinkah pengaruh keluarga Lu di Tiongkok sangat kecil? Faktanya, kita tidak bisa menyalahkan Jiang Tai karena mengatakan hal seperti itu. Selama bertahun-tahun dia berada di Kabupaten Qinglong, karakter paling kuat yang dia datangi ke sini adalah keturunan keluarga Ye dan keluarga Lin dari kota Jiangnan. Para bos besar di ibu kota tidak akan pernah membayangkan bahwa mereka akan datang ke sini, dan mereka bahkan akan berinisiatif untuk meneleponnya. Mendengar keheningan di ujung telepon, Jiang Taipei tersenyum dan berkata, "Tuan Lu, jangan marah. Tolong beritahu saya dulu apa alasan menelepon saya." Lu Shaopeng menekan kemarahan di hatinya. Saat sebanyak mungkin, dia berkata kepada Jiang Tai, "Keluarga Lu di Beijing, Lu Shaopeng, ayah saya Lu Qiankun, hakim daerah Jiang, apakah Anda masih membutuhkan saya untuk memperkenalkan identitas saya kepada Anda?" Ngomong-ngomong, jika Jiang Tai tidak tahu siapa Lu Shaopeng berkata, tidak peduli betapa sucinya dia, pekerjaannya sebagai hakim daerah akan sia-sia. Terkejut, Jiang Tai segera tertawa dan berkata, "Tuan Lu, mengapa Anda menelepon saya? Lihat apa yang terjadi. Di mana Anda? Saya akan datang dan menemui Anda sekarang." Jiang Tai sopan di permukaan, tapi dia masih merasa seolah-olah dia ada di dalam hatinya. Tidak. Memasukkan orang ini ke dalam hati. Meskipun Lu Shaopeng memiliki status khusus dan berasal dari salah satu dari 4 keluarga terkaya di ibu kota, masalahnya adalah dia hanyalah seorang hakim daerah. Perbedaan besar ini membuat Jiang Tai sangat jelas bahwa meskipun dia benar-benar mengenal Lu Shaopeng, dia hanya akan menjadi pion di tangan Lu Shaopeng. Tidak masuk akal meminta keluarga Lu membantunya. Dengan pengetahuan diri ini, Jiang Tai secara alami tahu bagaimana menghadapi bos super seperti Lu Shaopeng. Setelah Lu Shaopeng mendengar perubahan nada kata-kata Jiang Tai, dia berkata dengan suara yang dalam, "Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang situasi di desa Xiaoxi?" Ketika ditanya, Jiang Tai berkata dengan jujur, "Tuan Lu, mengapa Anda tiba-tiba bertanya padaku tentang Xiaoxi?"
bagaimana situasi di desa ini? Lu Xiaopeng berkata dengan dingin, saya hanya bertanya seberapa banyak yang Anda ketahui. Jiang Tai berkata terus terang, desa Xiaoxi hanyalah sebuah desa administratif di bawah Kabupaten Qinglong kami. Perkembangan bulanannya cukup bagus. Saya telah membuka perusahaan bahan obat dengan keuntungan besar. Ini akan menjadi proyek utama kami di Kabupaten Qinglong di masa depan. Namun, kami masih mengamati di sana. Lagi pula, apakah perusahaan yang baru didirikan akan pindah menuju masa depan yang lebih baik? Arah pembangunan yang baik tidak diketahui. Lu Xiaopeng mengangguk dan melanjutkan, baiklah, saya menelepon Anda hari ini karena saya ingin Anda memberitahu wali kota Panlong bahwa jika Anda dapat membantu di desa Xiaoxi, tolong bantu aku, iya. Jiang Tai setuju dengan sepenuh hati dan berkata sambil tersenyum, oke, tentu saja, Tuan Lu, pihak Anda dan desa Xiaoxi. Meskipun Jiang Tai tidak menyelesaikan kata-katanya, Lu Xiaopeng tahu apa yang ingin ditanyakan Jiang Tai. Dia belum memutuskan rencana tindakan spesifik, jadi dia berkata terus terang, tanyakan apa yang harus Anda tanyakan, dan jangan tanya apa yang tidak boleh Anda tanyakan. Dia membuang kata-kata ini, Lu Xiaopeng langsung menutup telepon. Jiang Tai mencibir dan membuang teleponnya ke samping. Pada saat ini, Zhang Wen menelepon lagi. Jiang Tai melihat nomor telepon Zhang Wen, jadi dia menjawab panggilan itu. Ada apa? Zhang Wen tidak banyak berpikir, jadi dia menceritakan apa yang terjadi hari ini bahwa Lu Xiaopeng meminta orang untuk menemukannya. Setelah selesai berbicara, Zhang Wen bertanya dengan ragu-ragu, pemimpin, apa pendapat Anda tentang masalah ini? Saya mungkin sedikit ceroboh dalam perkataan saya hari ini. Jika ini menyinggung keluarga Lu dan memengaruhi Anda, saya benar-benar akan menjadi orang berdosa. Jiang Tai tersenyum lebar. Dengan suara nyaring, dia berkata sambil tersenyum, kamu bukan orang berdosa, kamu dipromosikan olehku. Selama aku masih dalam posisi ini, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Sedangkan untuk keluarga Lu, tangani saja sederhananya, Kaisar San Gao Yuan. Keluarga Lu sangat berkuasa di ibu kota, apakah mereka masih dapat menghubungi kita? Bahkan jika dia bermaksud untuk menghubungi, itu tergantung pada siapa yang dia hubungi. Keluarga Lu yang bermartabat, jika dia mencapai kepadamu dan aku, maka keluarga Lu akan kehilangan muka. Zhang Wen buru-buru tersenyum dan berkata, analisis pemimpin sangat berwawasan luas. Mendengarkan kata-kata Anda, saya benar-benar belajar banyak. Ngomong-ngomong, pemimpin, bagaimana dengan ini Bailin? Mungkinkah menjadi direktur zona pengembangan juga ditangani oleh keluarga Lu? Jiang Tai menjadi serius dan berkata terus terang kepada Zhang Wen, saya baru saja akan berbicara dengan Anda tentang masalah ini. Dalam pengembangan zona, petinggi tidak meminta bantuan. Menunjuk langsung Bailin sebagai direktur tanpa pendapat dari pemimpin kita adalah melanggar aturan. Anda harus lebih banyak berkomunikasi dengan wakil direktur zona pengembangan. Oh, dan ada beberapa bos yang berencana mendirikan pabrik di zona pengembangan. Anda juga harus lebih banyak menghubungi mereka. Keluarga Lu tidak peduli padanya. Mereka bisa menutupi langit dengan satu tangan di ibu kota. Tapi di sini, dia masih punya untuk melihat wajah kami. Zhang Wen berkata dengan gelisah, saya hanya khawatir saat ini. Keluarga Lu dan keluarga Ye berkolusi. Meskipun keluarga Lu ingin kehilangan muka dan tidak dapat terlalu banyak berkonflik dengan kami, Ye Rong adalah keturunan dari keluarga Ye. Ini, Jiang Tai berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Jika keluarga Ye benar-benar jika mereka berencana untuk melapor, mereka akan menelepon saya untuk memberitahu saya. Sekarang hanya Ye Rong ada di sini dari keluarga Ye. Tak satu pun tetua keluarga mereka yang pernah bernegosiasi dengan saya. Haha, dalam hal ini, coba saya lihat, keluarga Ye mungkin kita berada dalam situasi yang sama. Menghadapi raksasa Lu keluarga, mereka tidak bisa membantu atau tidak membantu. Jadi mereka mendorong seorang gadis berambut kuning ke keluarga Lu. Zhang Wen terkekeh dan berkata,
Itu benar. Semua orang di kota Jiangnan tahu bahwa keluarga Ye lebih menyukai laki-laki daripada perempuan. Jiang Tai dengan santai tersenyum dan berkata, "Oke, karena mereka meminta Anda untuk memindahkan staf departemen, maka berikan kepada mereka." Dia dan 2 orang lanjut usia meminta mereka pergi ke desa Xiaoxi untuk minum teh dan beristirahat dengan baik. Zhang Wen menyetujui dengan sepenuh hati, setelah menutup telepon. Setelah Zhang Wen menganalisisnya dengan cermat, dia menelepon Ye Rong. Dia berkata terus terang, "Kepala desa Ye, orang-orang akan datang ke desa Xiaoxi sore ini, Anda akan mengatur tempat tinggal. Selain itu, untuk komite desa, ketika pertama kali datang, Anda harus memahami dulu di mana tempatnya. Dalam hal ini, mohon jangan datang ke pertemuan sore ini. Jika ada pertemuan di kemudian hari, seseorang akan memberitahu Anda secara spesifik." Saat itu sudah lewat jam 11 siang. Ye Rong akhirnya menghela nafas lega setelah menerima panggilan itu. Dengan senyum cerah di wajahnya, dia membuka tangannya dengan gembira dan memeluk Li Fugui erat-erat. Li Fugui tersenyum dan memperingatkan Ye Rong dengan serius, "Ronger, kamu mungkin sedikit sedih akhir-akhir ini. Orang-orang di desa tidak ingin dengan sengaja mempermalukanmu. Mereka hanya khawatir orang luar akan menyakitiku. Setelah jangka waktu ini berlalu, saya akan menemukan cara untuk membuat Anda dikenali oleh penduduk desa. Kemudian Anda bisa menjadi kepala desa di desa dengan ketenangan pikiran." Ye Rong mengangguk dan bertanya pada Li Fugui penuh harap, "Fugui, menurutmu kapan aku bisa merasa benar-benar nyaman?" Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Jangan khawatir, itu akan segera terjadi. Oh, dan juga, orang yang dikirim kepadamu oleh kota mungkin adalah orang tua. Jadi kamu bisa melakukannya sendiri. Jangan biarkan otak mereka dimanipulasi oleh mereka lagi." Ye Rong terkekeh dan berkata, "Jangan khawatir tentang ini, selama orang-orang dari atas bisa diturunkan, aku pasti bisa melakukannya memanipulasi mereka sepenuhnya." Li Fugui tersenyum sedikit dan meletakkannya. Dia mencondongkan tubuh ke arah Ye Rong dan berkata, "Ayo, beri dia ciuman, dan aku akan kembali dulu." Ye Rong memutar matanya pada Li Fugui, tapi akhirnya menciumnya. Tidak lama kemudian, Li Fugui menyapa penduduk desa di sepanjang jalan dan berjalan pulang. "Begitu saya masuk dari pintu depan, saya tidak menyangka akan mendengar suara Li Xiuling di telepon di lantai atas. Saat ini, Sister Jinny dan Xiao Wei sedang sibuk di kafetaria. Yu Qingqing pasti ada di perusahaan, dan urusan Gao Yunru di kota Jiangnan belum sepenuhnya terselesaikan. Saya pikir Li Xiuling juga harus membantu Yu Qingqing di perusahaan, tetapi saya tidak menyangka dia akan ada di rumah." Memikirkan hal ini, Li Fugui melambat dan berjalan dengan tenang ke atas Qi Kuai Kui. Di dalam kamar, Li Xiuling memberitahu Gao Yunru tentang penunjukan Ye Rong sebagai kepala desa Xiaoxi. Ngomong-ngomong, menurutku masalah ini pasti ada hubungannya dengan Fugui. Kalau tidak, mengapa keluarga Ye membiarkan gadis berambut kuning datang ke desa kita untuk menjadi kepala desa? Kamu kebetulan berada di kota Jiangnan sekarang. Ngomong-ngomong, aku ingin tahu apakah Fugui benar-benar berselingkuh dengan gadis berambut kuning ini. Sedangkan untuk Chu, ya, aku akan mencari cara untuk membawanya pergi dulu. Meskipun Li Xiuling cukup murah hati dalam hal menemukan seorang wanita bagi Li Fugui, dia adalah seorang wanita dan secara alami tahu bahwa pria seperti Li Fugui tidak bisa hanya memiliki dia. Meski wanita di sekitarnya belum terang-terangan berkumpul dengan Li Fugui, tapi secara pribadi, Li Fugui pasti telah melakukan hal-hal yang tidak tahu malu dengan gadis-gadis ini. Namun meskipun demikian, Li Xiuling tidak pernah sekejam saat ini untuk mempersulit gadis-gadis lain, melihat dengan jelas tetapi tidak mengatakan yang sebenarnya bermanfaat bagi semua orang. Bagaimanapun, selama periode waktu bersama ini, Li Xiuling juga dapat merasakan bahwa setiap orang yang datang ke Li Fugui ingin membantu Li Fugui dengan sepenuh hati. Selama itu semua demi kebaikan pria Anda,
memiliki lebih banyak saudara perempuan akan menyenangkan. Tapi bagi Ye Rong, Li Xiuling tidak berpikir demikian. Semua orang tahu bahwa Ye Rong adalah keturunan dari keluarga Ye. Sekarang keluarga Ye telah mengatur agar Vixen seperti itu datang ke desa Xiaoxi. Jelas bahwa niat Sima Zhao diketahui semua orang. Dan Li Fugui tidak memiliki banyak perlawanan di depan wanita cantik. Begitu kamu bertemu Ye Rong, jiwamu pasti akan diambil. Jika Ye Rong memperlakukan Li Fugui dengan tulus, dia, Li Xiuling, masih bisa berpura-pura bodoh dan berpura-pura tidak bisa melihat apapun. Namun pertanyaannya, bagaimana mungkin ahli waris keluarga Ye benar-benar datang membantu Li Fugui? Setelah kembali dari perusahaan pada siang hari, Li Xiuling melihat Hua Duo keluar jalan-jalan, jadi dia langsung menelepon Gao Yunru. Setelah menjelaskan situasinya dengan sederhana dan jelas, Li Xiuling berpikir bahwa Gao Yunru akan sama kesalnya dengan dia, tapi dia tidak menyangka bahwa Gao Yunru hanya terkikik dan berkata, "Xiuling, kamu terlalu banyak berpikir. Ada beberapa hal yang saya bisa aku tidak memberitahumu sekarang. Tapi ingat, tutup mata saja terhadap apa yang terjadi di desa, terutama pergantian personel, dan perlakukan seolah-olah kamu tidak bisa melihatnya. Beberapa hal tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Jika kamu memikirkan tentang kekayaan sekarang, kamu akan meninggalkan Ye jika Rong tersingkir. Itu mungkin benar-benar mengganggu rencana Fugui. Selain itu, ku dengar Fugui akan kembali dalam 2 hari ke depan. Saat dia kembali, kamu bisa bertanya padanya dengan hati-hati dan kamu akan tahu apa yang sedang terjadi." Li Xiuling mengerutkan kening dan berkata perlahan, "Lalu bagaimana jika Fugui menghadapi bahaya?" Gao Yunru tahu betapa Li Xiuling sangat peduli pada Li Fugui. Namun, dia masih belum tahu banyak tentang kekuatan sebenarnya Li Fugui. Belum lagi, mampu memusnahkan garis keturunan Ye Fei dari keluarga Ye dalam waktu sesingkat itu dan mendukung putra terlantar dari keluarga Ye untuk menjadi pewaris kepala keluarga Ye. Dengan metode dan kekuatan ini, belum lagi seluruh kota Jiangnan, adalah seluruh Tiongkok. Diperkirakan hanya ada beberapa orang. Sambil berpikir seperti ini, Gao Yunru tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Anda percaya dengan apa yang saya katakan. Ngomong-ngomong, Anda meluangkan waktu untuk pergi ke perusahaan hari ini dan memberitahu King dan Jin Yi bahwa perusahaan farmasi hampir merekrut pekerja. Biarkan mereka atur asrama staf di memajukan dan memperluas kantin, koki kantin. Tolong minta Jin Yi untuk mengurus pengaturannya. Saya menemukannya di sini. Saya khawatir itu tidak sesuai dengan selera kita." Setelah mendengar apa yang dikatakan Gao Yunru, Li Xiuling merasa sedikit tidak bahagia. Dengan enggan, tapi masih mengangguk setuju, telepon baru saja ditutup. Tanpa diduga, Li Fugui tiba-tiba membuka pintu dan masuk. Sebelum Li Xiuling sempat bereaksi, Li Fugui mengulurkan tangannya dan langsung memeluk Li Xiuling. Meskipun Li Fugui dan Ye Rong menjadi gila di kantor kurang dari 1 jam yang lalu, tapi sekarang, melihat wajah kecil Li Xiuling yang tampan dan matanya yang besar dan berair, dia merasa bersemangat lagi. Li Xiuling terkejut pada awalnya, dan setelah beberapa detik, dia terus memukul dada Li Fugui dengan tinjunya. Li Fugui tidak berkata apa-apa dan langsung mencium bibir merah Li Xiuling. Saat bibir mereka bertemu, Li Xiuling benar-benar lega. Bagaimanapun, dia juga tahu bahwa meskipun pria jahat ini pergi untuk waktu yang lama, dia akan tetap kembali padanya pada akhirnya. Sebuah pertarungan, itu tidak bisa dihindari. 1 jam lagi, Li Fugui bersandar di kursi, sementara Li Xiuling duduk di pangkuan Li Fugui. Dagunya bertumpu pada bahu Li Fugui, dan berkata dengan marah, kamu tidak mengatakan sepatah kata pun ketika kamu kembali, dan kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kata ketika kamu pergi, kamu benar-benar memperlakukanku seperti udara sekarang." Li Fugui tersenyum dan mencium pipi Li Xiuling. Lalu dengan hati-hati merobek tisu dan menyerahkannya kepada Li Xiuling sambil tersenyum dan berkata,
Bukankah ini semua tentang bisnis? Ngomong-ngomong, siapa yang baru saja kamu telepon? Li Xiuling menyeka noda air di tubuhnya dengan marah, memutar matanya pada Li Fugui, dan kemudian berkata dengan wajah datar, siapa lagi yang bisa melakukannya? Saya menelepon Sister Gao dan bertanya tentang Anda. Anda tidak tahu bagaimana menelepon ke rumah untuk waktu yang lama. Tahukah Anda betapa khawatirnya kami terhadap Anda? Li Fugui membuang senyum kejam di wajahnya. Menghadap dan berkata dengan penuh emosi, jangan khawatir. Saya sekarang bukankah aman untuk kembali? Ngomong-ngomong, saya mendengar Anda mengatakan apa yang Anda rencanakan terhadap Ye Rong. Li Xiuling mengangguk dan berkata dengan marah. Meskipun saya tidak tahu situasi spesifiknya, Ye Rong, seorang gadis berambut kuning, datang ke desa Xiaoxi kami, kepala desa, saya hanya merasa tidak nyaman. Li Fugui berkata sambil tersenyum, jangan khawatir tentang masalah ini. Terlalu banyak, aku pasti akan memastikannya diselesaikan, dan Ye Rong juga ada di sini untuk membantuku. Li Xiuling mengerutkan kening. Sebelum dia berbicara, Li Fugui berkata dengan sungguh-sungguh, ngomong-ngomong, kamu tidak bisa memberitahu siapapun tentang apa yang aku memberitahumu. Bahkan bukan bangsamu sendiri. Kamu mungkin pernah mendengarnya. Iya. Seseorang tertarik dengan tempat kita dan berencana untuk campur tangan. Jika Ye Rong tersingkir, aku benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengantarnya pergi. Li Xiuling menarik napas, memikirkan apa yang dia pikirkan barusan. Untungnya dia tidak mengambil tindakan dengan tergesa-gesa. Jika kita bertindak terburu-buru, bukankah hal itu akan memperburuk keadaan sekarang? Oke, aku akan mendengarkanmu kali ini. Ngomong-ngomong, Fugui, apakah Ye Rong akan terus bekerja di desa Xiaoxi? Li Fugui mengangguk dan berkata, mungkin, tapi aku tidak begitu yakin tentang situasi spesifiknya. Bagaimanapun, perkembangan situasi saat ini di distrik ini mungkin tidak terlalu optimis. Bai Lin pasti akan menghadapi banyak masalah pada tahap awal jika dia pergi ke sana sendirian. Mari kita ambil selangkah demi selangkah, pokoknya. Sebagai selama properti di desa Xiaoxi tidak akan diambil oleh orang lain. Jika kamu pergi, kamu tidak perlu memikirkan hal lain untuk saat ini. Li Xiuling mengangguk, bertukar beberapa kata dengan Li Fugui, dan kemudian buru-buru berkata, ngomong-ngomong, aku akan menemuimu ketika aku kembali malam ini. Saudari Gao baru saja mengatakan bahwa dia akan segera ke sana. Kamu akan kembali? Mari kita pastikan asrama staf dan kantin diatur dengan baik. Aku akan pergi dan diskusikan masalah ini dengan King dan yang lainnya. Li Fugui menjawab sambil tersenyum. Dan ketika Li Xiuling keluar, dia bertanya dengan santai, ngomong-ngomong, kemana Hua Duo pergi? Li Xiuling berkata sambil tersenyum, kemana lagi bisakah dia pergi? Dia berkeliaran di sekitar pegunungan setiap hari. Saya melihat dia baru saja keluar setelah makan malam, dan dia mungkin akan kembali di malam hari. Tidak ada seorang pun di rumah, jadi Li Fugui bisa pergi menemui wakil direktur Leng. Dia pergi ke ruang bawah tanah, di ruang bawah tanah yang lembab dan dingin. Wakil direktur Leng terbaring di tanah yang dingin dan lembab seperti terakhir kali Li Fugui datang ke sini. Rantai di sekujur tubuhnya tampak berkarat saat ini. Li Fugui berdiri di depan wakil direktur Leng dan melirik ke arahnya. Wakil direktur Leng yang semula bertubuh tinggi dan kekar hanya mengandalkan tetesan air yang menetes dari pipa air di langit-langit yang sengaja dirusak Li Fugui setiap hari. Dan vitalitas yang kuat dalam tubuhnya telah berjuang untuk menghidupi dirinya sendiri sampai sekarang. Sejak bertemu Li Fugui terakhir kali, wakil direktur Leng berpikir untuk mati. Namun setiap kali pemikiran ini muncul, wakil direktur Leng tidak bisa tidak memikirkan wajah Li Fugui yang menakutkan dan tidak tahu malu. Dia tidak ingin bunuh diri seperti ini. Dia ingin bertahan hidup dan membalas dendam. Meskipun dia juga tahu betapa tidak realistisnya ide ini. Namun jika Anda selamat, masih ada harapan. Setelah suara Li Fugui terdengar lagi di telinganya,
Wakil Direktur Leng mengangkat kepalanya dengan susah payah. Matanya dipenuhi kebencian terhadap darah, tinjunya mengepal, dan otot-otot di lengannya terus bergerak-gerak, membuat rantai besinya bergetar. Li Fugui berjongkok di depan Wakil Direktur Leng sambil tersenyum, dan dengan tenang meletakkan ayam panggang yang diambilnya dari lemari es di depan Wakil Direktur Leng. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan rokok dan minuman keras dari pelukannya. Setelah ditempatkan di depan Wakil Direktur Leng, Li Fugui pun duduk dan berkata sambil tersenyum, "Ayolah, kita sudah lama tidak bertemu. Saya bukan orang yang berhati keras, dulu Anda begitu sombong dan mendominasi, tapi sekarang kamu telah menjadi sejujurnya, aku tidak tahan. Saat aku kembali kali ini, aku secara khusus membawakanmu ayam panggang dan anggur putih. Meskipun kedua makanan ini tidak enak, tetap saja cukup untuk mengisi perutmu, meskipun Wakil Direktur Leng berkata dengan vitalitas yang melindungi tubuhnya, rasa lapar tidak akan membunuhnya untuk sementara waktu. Namun rasa sakit yang ditimbulkan oleh rasa lapar telah membuat Wakil Direktur Leng berada di ambang kehancuran selama periode ini. Melihat ayam panggang, anggur putih, dan rokok di depannya, pikiran Wakil Direktur Leng menjadi kosong sesaat. Bahkan jika dia memaksakan energinya untuk beredar di tubuhnya untuk menstabilkan pikirannya, pengejaran protein oleh saraf otak tetap saja terjadi, lebih kuat dari energi di tubuhnya. Mendengarkan kata-kata mendengung Li Fugui, Wakil Direktur Leng tidak lagi mempedulikan apa yang disebut martabat, apalagi apakah makanan di depannya beracun. Tentu saja, jika dia tahu bahwa makanan di depannya beracun, dia akan memakan semuanya ke dalam perutnya tanpa ragu-ragu saat ini. Dia bangkit, menarik rantai dengan kedua tangannya, mengambil ayam panggang, dan mulai memakannya dengan suapan besar. Setiap gigitan dipenuhi dengan rasa protein. Belum lagi betapa nyamannya perasaan ini. Ekspresi Li Fugui tetap tidak berubah dan dia memandang Wakil Direktur Leng sambil tersenyum seolah dia adalah serigala lapar. Dalam waktu kurang dari 1 menit, hanya sepertiga ayam panggang yang tersisa, dia mengeluarkan 2 bungkus kacang lagi dari celananya, mengantongi dan tersenyum. Dia berkata, "Aku tidak menyangka kamu akan terlihat sangat lapar. Awalnya, kami akan makan kacang ini sambil minum nanti. Melihat kamu sangat lapar, kamu bisa memakannya sendiri dulu." Wakil Direktur Leng masih mengatakan hal yang sama. "Tidak dikirim, makan saja apa yang ada di tanganmu." Ketika kacang itu diletakkan di hadapannya, dia ingin memasukkannya ke dalam mulutnya bersama dengan kantong plastiknya. Melihat situasi ini, Li Fugui tersenyum dan memperingatkan, "Pelan-pelan, jangan terburu-buru." Waktu berlalu, 10 menit kemudian, ketika Wakil Direktur Leng meminum setengah botol minuman keras sekaligus, Li Fugui terus bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana kabarnya? Apakah kamu merasa jauh lebih baik sekarang? Ceritakan tentang kamu. Di usia yang begitu tua, kamu masih bisa." "Aku tidak bisa melihat semuanya dengan jelas. Situasinya, jika kamu bisa mendengarkanku, aku tidak hanya akan memberimu kebebasan, tapi juga membiarkanmu menikmati makanan pedas setiap hari. Bagaimana kamu bisa dibiarkan seperti sekarang? Hanya ayam panggang biasa yang bisa memberimu kamu begitu rakus sampai-sampai kamu bahkan tidak memuntahkan tulangnya saat kamu makan ceker ayam tadi. Jika tersiar kabar, bukankah kita akan kehilangan muka di game ke-6? Wakil Direktur Leng menarik napas dalam-dalam dengan kebencian di matanya. Dia mengambil rokok itu, menyalakannya dan menarik nafas dalam-dalam, lalu dia menarik rantainya, bersandar ke dinding dan meringkuk menjadi bola. Li Fugui telah mengaktifkan keterampilan nyanyiannya saat ini, dan dia secara alami tahu apa yang dipikirkan Wakil Direktur Leng. Mengikuti pandangan Wakil Direktur Leng, Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Jangan selalu berpikir untuk membunuhku, membalas dendam atau sejenisnya. Pertama, dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak dapat membunuhku sama sekali. Kedua, tidak mungkin agar direkturmu membiarkan seseorang dari ronde ke-6 membunuhku, setidaknya belum. Ketika
Kamu sudah cukup makan dan minum? Ayo kembali ke pertanyaan sebelumnya dan beritahu aku. Ronde ke-6 jika kamu tidak memberitahuku, maka saya hanya dapat menemukan cara untuk menggali lebih dalam pikiran Anda. Senyuman menghina muncul di bibir Wakil Direktur Leng, sambil menunjuk ke kepalanya. Ayolah, jika saya laki-laki, potong kepala saya dengan benar sekarang. Li Fugui menunjukkan senyuman kejam lagi. Meskipun dia tidak berbicara, dia dapat dengan jelas merasakan apa yang dipikirkan Wakil Direktur Leng di telinganya. Kamu bajingan kecil, kenapa kamu menunggu? Suatu hari, jika aku keluar dari sini, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Sekarang kamu ingin tahu tentang game ke-6 dariku, kamu juga tidak ingin membacanya. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu pantas mengetahui masalah rahasia seperti itu? Game ke-6 sekarang sangat terpolarisasi. Jika kamu tahu, bagaimana kita bisa melindungi kepentingan kita? Setelah Li Fugui merasakan isinya, mulutnya dipenuhi dengan air mata, dia tersenyum bahagia, tetapi ekspresi wajahnya tidak berubah sama sekali. Dia memandang Wakil Direktur Leng dan melanjutkan, saya tahu bahwa Biro ke-6 sekarang sangat terpolarisasi. Dan saya juga tahu bahwa Anda melakukan beberapa hal ilegal untuk melindungi kelompok kepentingan Anda masing-masing, tetapi tahukah Anda bahwa jika Anda tidak mengatakan beberapa hal, tidak hanya semua kelompok kepentingan Anda akan hancur pada saat itu, tetapi juga dapat mempengaruhi keselamatan negara kita. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, kata Leng Ming, ekspresi wajah sutradara berubah dengan jelas. Matanya melebar dan dia menatap Li Fugui dengan tidak percaya. Li Fugui, sebaliknya, terus menggunakan telekinesis untuk menangkap pikiran Wakil Direktur Leng. Anak ini sungguh luar biasa. Hua Duo dan yang lainnya tidak mengetahui hal-hal ini. Anak ini baru lama berada di game ke-6. Tapi sebenarnya dia tahu banyak. Mungkinkah sutradara sudah bertemu dengan ini? Nak, tapi coba pikirkan. Ini seharusnya tidak mungkin. Jika sutradara bertemu dengan anak ini, lalu apa yang diminta anak itu padanya saat ini? Qi Kuai Cui juga memusnahkan kelompok kepentingan kita bahkan lebih tidak masuk akal. Bahkan jika kemampuan pribadi Fugui memang tidak ada bandingannya. Namun perlu Anda ketahui bahwa pengaruh kelompok kepentingan mereka tidak hanya ada di China saja, namun kini sudah merambah ke seluruh penjuru dunia. Sekte-sekte tersembunyi yang bertransaksi dengan mereka dan kelompok kepentingan asing adalah bukan entitas yang menentang surga. Mereka bahkan bisa menjadi kekuatan klan di beberapa negara kecil. Satu keluarga dapat mengendalikan perekonomian seluruh negara kecil. Kelompok sebesar itu dapat memengaruhi seluruh tubuh hanya dengan satu gerakan. Berapa banyak kepala yang Anda miliki? Kamu benar-benar bodoh ingin memusnahkan kelompok kepentingan kita. Setelah melihat isinya, Li Fugui perlahan-lahan menghilangkan senyum di wajahnya. Dia awalnya mengira bahwa tangan game ke-6 hanya akan meluas ke berbagai bidang domestik. Tapi saya tidak menyangka bahwa orang-orang tua ini sebenarnya ada hubungannya dengan kelompok kepentingan asing. Jika ini masalahnya, maka akan menjadi angan-angan baginya untuk menguasai game ke-6 dalam waktu singkat dan menggunakannya untuk keuntungannya sendiri. Setelah menarik napas, Li Fugui memandang Wakil Direktur Leng dan berkata, Wakil Direktur Leng, saya benar-benar tidak menyangka tim Anda cukup kuat. Hua Duo sudah lama berada di game ke-6. Dia tidak tahu hal-hal ini. Ngomong-ngomong, siapa nama direktur kita? Apakah kantor pusatnya ada di ibu kota? Wakil Direktur Leng menunjukkan ekspresi seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Bahkan jika dia bodoh, dia mungkin bisa mengetahuinya dari penampilannya. Di mata Li Fugui saat ini ayolah, anak ini sebenarnya semakin mengetahui situasi di game ke-6 melalui berbicara dengannya. Sambil kaget, Wakil Direktur Leng berpikir, trik apa ini? Kenapa dia sepertinya tahu apapun yang kupikirkan? Siapa nama sutradaranya? Bagaimana aku bisa tahu? Semua wakil direktur ini menjalankan tugasnya masing-masing, dan sampai sekarang mereka belum pernah bertemu satu sama lain. Seperti apa rupa sutradara dan siapa namanya?
bahkan wakil direktur Ming pun mungkin tidak tahu, apalagi dia. Bahkan dalam rapat biasa pun, suara sutradara diproses secara khusus, karena takut akan terjadi hal yang tidak terduga pada putaran ke-6 dan dia tidak akan dikendalikan oleh manajemen puncak. Begitu wakil direktur Leng memikirkan hal ini, Li Fugui tersenyum padanya dan berkata, "Ini semakin menarik. Di ronde ke-6, saya tidak menyangka Anda belum pernah bertemu sutradara. Haha, sepertinya apa, saya harus pergi ke markas Biro ke-6 secara langsung untuk melihat lebih dekat keberadaan macam apa ini." Ekspresi wajah wakil direktur Leng berubah menjadi satu. Dia memandang Li Fugui seolah-olah sedang menonton hantu. Untuk waktu yang lama, bibirnya sedikit bergetar dan dia berkata, "Kamu, bajingan, bagaimana kamu tahu apa yang aku pikirkan?" Li Fugui tertawa terbahak-bahak, berdiri dan menatap wakil direktur Leng dan berkata, "Terima kasih telah menjadi wakil direktur pertama Biro ke-6. Kenapa kamu bahkan tidak tahu bahwa ada keterampilan ajaib seperti Nian Kung di dunia? Menurutmu apa yang kamu lakukan setelah aku datang menemuimu terakhir kali waktu? Lihatlah ibumu. Saya baru saja pergi belajar Nian Kung. Hanya untuk kembali kepada Anda untuk mempelajari lebih lanjut tentang game ke-6. Saya tidak menyangka bahwa Anda juga orang jahat. Anda tidak tahu banyak hal. Kamu bodoh. Teruslah tinggal di sini. Oh, ada satu hal lagi. Biar ku beritahu, aku tidak akan keluar untuk melakukan tugas apapun akhir-akhir ini. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku di desa. Di sana banyak kesempatan untuk kita temui setiap hari. Bersiaplah saja. Saya ingin menggali semua yang Anda tahu. Haha." Wakil direktur Leng ambruk ke tanah, dengan ekspresi putus asa di matanya. Bibirnya sedikit bergetar, dan dia bergumam dengan suara rendah, "Aku benci, Tuhan, aku benci." Dibandingkan terakhir kali. Kali ini, wakil direktur Leng tidak lagi mengaum histeris beberapa hari terakhir. Setelah Li Fugui keluar, dia berjalan mengitari ruang bawah tanah untuk memastikan tidak ada yang memperhatikan, lalu dia keluar dengan selamat. Setelah kembali ke kamarnya, Li Fugui mengunci pintu untuk memastikan tidak ada yang masuk. Kemudian dia melangkah maju, membuka lemari, dan mengeluarkan botol porselen kecil. Saat botol porselen dibuka, tiba-tiba sari ginseng berusia 1000 tahun itu berubah wujud menjadi manusia. Setelah beberapa hari tidak melihatnya, ia tak menyangka kalau gadget ini terlihat lebih realistis. Yang terpenting terakhir kali sari ginsengnya berbicara, dia harus mengandalkan tebakan. Tapi kali ini gadgetnya anak itu benar-benar mengeluarkan suara manusia, bersambung.